Jumpa lagi di kisah mistis. Inilah kisah kali ini. Siti adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di sebuah rumah tua bersama suaminya di pinggiran kota kecil. Rumah itu diwariskan oleh nenek suaminya yang dulu merupakan seorang juru masak terkenal di desanya. Rumah besar dengan taman yang indah ini tampak seperti tempat yang sempurna untuk membesarkan keluarga. Namun sejak beberapa bulan terakhir, Siti mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Setiap malam setelah semua orang tertidur, Siti sering mendengar suara panci dan wajan yang tergerak di dapur. Awalnya dia berpikir itu hanyalah imajinasinya atau mungkin suara hewan yang berkeliaran di malam hari. Namun suara itu terus berulang setiap malam dengan intensitas yang semakin meningkat. Panci yang bergemerincing, suara wajan yang jatuh, dan suara sendok yang berdenting seolah adalah seseorang sedang sibuk memasak di dapur. Suatu malam, saat suaminya sedang dinas keluar kota, suara itu terdengar lebih keras dari biasanya. Rasa penasaran dan sedikit takut membuat Siti memutuskan untuk memeriksanya. Dengan hati-hati dia turun dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur. Semakin dekat, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Ketika dia tiba di abang pintu dapur, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdesir. Di dapur yang remang-remang, dia melihat bayangan samar seorang wanita dengan apron lama, sibuk memasak. Wanita itu tampak tenang, seolah tidak menyadari kehadiran Siti. Bayangan wanita itu bergerak dengan lembut, seperti sedang menyiapkan makanan dengan penuh cinta dan perhatian. Siti merasa tubuhnya membeku di tempat. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap sosok itu dengan mata terbuka lebar. Ketika memberanikan diri untuk mendekat, bayangan wanita itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, sebuah panci terjatuh dari meja dengan suara keras, membuatnya tersentak. Ia berlari keluar dari dapur dan kembali ke kamarnya. Napasnya tersengal-sengal. Malam itu Siti tak bisa tidur. Dia terus memikirkan apa yang baru saja dilihatnya, siapa wanita itu dan siapa dia di dapur rumahnya. Merasa semakin terganggu oleh kejadian di dapur, akhirnya diputuskannya untuk memanggil seorang paranormal. Dia mendengar tentang seorang paranormal terkenal bernama Pak Herman dari temannya. Pak Herman dikenal mampu berkomunikasi dengan arwah dan membantu mereka menemukan masalah yang pernah terjadi. Siti sangat berharap bahwa dengan bantuan Pak Herman, ia bisa menyelesaikan misteri ini. Pak Herman tiba di rumah pada suatu sore yang cerah. Dia membawa beberapa peralatan seperti dupa, lilin, dan beberapa benda ritual lainnya. Setelah berbicara sebentar dan mendengarkan ceritanya, Pak Herman mulai melakukan ritual di dapur. Ia menyalakan dupa dan lilin, lalu mulai berdoa dan memanggilnya arwah Nyai Asih. Pak Herman duduk di tengah dapur yang dipenuhi asap dupa. Dengan mata terpejam dan tangan yang terlipat di pangkuannya, suasana menjadi hening dan menegangkan. Tiba-tiba udara di dapur terasa lebih dingin dan suara gemerisik mulai terdengar lagi. Siti berdiri di sudut ruangan, menyaksikan dengan cemas. Pak Herman membuka matanya dan mulai berbicara. Nyai Asih, jika Anda ada di sini, tolong berikan saya tanda, katanya dengan suara tenang. Tak lama kemudian, bayangan wanita dengan apron lama muncul di dapur. Kali ini Siti bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Wajah yang penuh kehangatan dan kebaikan, tetapi juga terpancar kesedihan mendalam. Pak Herman berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Nyai Asih, apa yang membuat Anda tetap tinggal di sini? Adakah yang belum selesai? Bayangan Nyai Asih mulai bergerak, seolah menunjukkan sesuatu. Ia mengarah ke lemari tua di sudut dapur. Siti mengikuti arah tersebut dan membuka lemari. Di dalamnya ia menemukan sebuah kotak kayu yang sangat tua. Siti membawanya ke meja dan membukanya. Di dalam kotak tersebut terdapat beberapa surat dan foto-foto lama. Surat-surat itu adalah surat dari suaminya Asih yang telah lama hilang bertahun-tahun yang lalu. Ternyata Nyai Asih meninggal dengan perasaan bersalah karena tak pernah membaca surat-surat tersebut. Setelah menemukan surat tersebut, Siti menyadari bahwa ini adalah alasan mengapa arwah Nyai Asih tidak tenang. Pak Herman menyarankan untuk membaca dengan lantang di dapur. Berbagai cara untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada Asih dengan penuh haru. Siti memulai membaca surat-surat itu. Air matanya mengalir saat ia menyelesaikan lembar terakhir. Setelah semua dibaca, bayangannya Asih tampak tersenyum penuh kedamaian. Perlahan dia menghilang dan suasana dapur kembali normal. Udara tak lagi dingin dan suara-suara aneh tidak lagi terdengar. Pak Herman berkata kepadanya Asih, akhirnya menemukan kedamaian dan bisa pergi dengan tenang.
Setelah kejadian itu, suasana rumah Siti berubah menjadi lebih tenang dan nyaman. Tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari. Dan Siti merasa lebih aman. Dia merasa bersyukur telah bisa membantu Nyai Asih menemukan kedamaiannya, dan juga mulai lebih menghargai rumah tersebut dan segala kenangannya, serta merasa terhubung dengan sejarah rumah itu. Meskipun kejadian aneh sudah berhenti, Siti masih sering mengenang arwah Nyai Asih. Dia merasa terinspirasi oleh dedikasi Nyai Asih terhadap keluarganya. Dia mulai belajar memasak lebih banyak resep tradisional yang dulu sering dibuat oleh Nyai Asih, sebagai cara untuk menghormati dan melestarikan warisan kuliner keluarga mereka. Setiap kali memasak di dapur, ia merasakan kehadiran Nyai Asih yang penuh kasih. Ia merasa bahwa Nyai Asih masih mengawasinya dengan penuh kebanggaan. Dapur tersebut menjadi tempat yang istimewa baginya, tempat di mana ia merasa terhubung dengan masa lalu dan juga menciptakan kenangan baru bersama keluarganya. Rumah tua itu tetap menjadi tempat yang penuh kehangatan dan cinta, meskipun sudutnya menyimpan sebuah kenangan indah yang terus hidup melalui cerita-cerita yang dibagikan. Demikianlah kisah mistis kali ini. Kalau teman-teman berkenan, berikanlah subscribe, komen, dan like agar channel ini dapat berkembang di kemudian hari nantinya. Terima kasih.